Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk seluruh sahabat Kibayu Sima dimanapun panjenengan berada. Kali ini Kibayu akan bersama panjenengan lagi untuk bersama-sama membahas tentang seorang tokoh yang sangat fenomenal. Beliau adalah guru dari para tokoh nasional, seorang keturunan dari para raja, yakni dari nasab ayah beliau bisa ketemu sampai pada Prabu Brawijaya yang kelima. Kemudian kalau dari nasab ibu bisa sampai pada Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Ibrahim Samarkand, kemudian sampai pada Sunan Ampel. Tidak asing lagi tentunya beliau bernama Yai Ageng Muhammad Besari. Nah, beliau ini punya saudara yang makamnya di luar area makam utama. Beliau bernama Yang Nur Salim, adik beliau yang makamnya di luar area sebelah barat dari makam utama panjenenganipun Yang Ageng Muhammad Besari. Beliau menerima wasiat dari sang guru yang di pembahasan tempo dulu, yakni yang guru Donopuro yang ada di Setono, untuk mendirikan sebuah pondok pesantren tidak jauh dari Setono, hanya berbatasan dengan sungai, tepatnya di timur dari Pondok Setono itu. Kala dulu awalnya pondok ini dinamakan Pondok Gebang Tinatar, yang selanjutnya dalam perkembangan waktu Pondok Gebang Tinatar ini lebih masyhur dengan nama Tegal Sari, sahabat. Beliau selama 31 tahun ya, beliau memimpin pondok ini dan pernah mengalami masa keemasan ya. Pondok Gebang Tinatar ini, Pondok Tegal Sari ini pernah mengalami masa keemasan dikala jatuh pada cicit beliau, yakni Yang Hasan Besari. Pada masa itu tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan santri dari seluruh Nusantara datang ke Tegal Sari ini untuk menuntut ilmu. Para tokoh-tokoh nasional sebagaimana disampaikan Kibayu di awal, seperti Hos Cokraminoto, seperti Ngabei Ronggowarsito, para tokoh-tokoh nasional berguru Ngangsu Kaweruh di Condrodimukonya, itu penggemblengannya di Pondok Gebang Tinatar Tegal Sari ini. Nah, juga beliau punya putra yang selanjutnya menjadi seorang bupati Ponorogo ya, luar biasa, yang legendaris, juga mendirikan masjid Jamek, sekarang menjadi masjid kebanggaan di sebelah barat alun-alun itu, juga sebuah beduk besar ya, itu merupakan putra dari Yang Ageng Muhammad Besari. Selanjutnya beliau kita rujukkan ya, kita rujukkan sampai ke sana. Memang beliau keturunan
seorang yang luar biasa, berasal dari Kuncen ya, Kuncen Caruban Madiun, datang ke Tegalsari ini awalnya nyantri pada Yang Donopuro, yang selanjutnya mendirikan pondok Tegalsari atau Gebang Tinatar ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi kala itu, di mana Yang Hasan Besari, yang pemimpin pondok, pengasuh pondok Gebang Tinatar ini pernah melakukan sebuah tata aturan yang berbeda dengan pusat pemerintahan kala itu di Batavia yang dikuasai oleh Belanda, yang kemudian punya otoritas selanjutnya ke Solo ya, ke Surakarta. Bahwasanya Yang Ageng ini mengeterapkan atau menggunakan hukum Islam. Barang siapa yang mencuri maka akan dipotong tangan kirinya dulu, mencuri pertama, mencuri kedua akan dipotong tangan kanannya, begitu dan seterusnya. Nah, diterapkan di Tegalsari ini, kemudian dibaca oleh Batavia, pemerintahan pemerintahan Belanda kala itu. Maka Yang Ageng ini dihukum ya, akan dihukum ke Batavia melalui naik kapal di Tanjung Perak, Surabaya sana. Tetapi apa yang terjadi, setiap kali kapal itu mau berangkat, kapal itu tidak kunjung bisa berangkat, macet ya, tidak bisa berlayar kapalnya. Selidik ketemu selidik, ternyata apa penyebab dari kapal ini tidak bisa berjalan, karena ada seorang ulama besar yang berada di dalam kapal itu yang akan dikenai sanksi ke Batavia. Akhirnya gimana? Akhirnya beliau Yang Ageng ini harus diturunkan dari kapal sehingga kapal bisa berjalan. Sanksi tetap sanksi, tetapi sanksi itu tidak diberikan di Batavia, sanksi itu diberikan di Surakarta, di Keraton Solo ya. Nah, kalau kasat matanya mengapa kapal ini di starter ya, dimulai untuk berangkat tidak mau berangkat, konon ceritanya, konon informasinya yang Ki Bayu terima adalah karomah yang dimiliki oleh murid beliau, karena dari jarak jauh ya, dari Gebang Tinatar ini kapal Belanda ini dipegang oleh beliau, murid kinasih beliau, sehingga tidak bisa berjalan. Luar biasa, santrinya kayak gitu, kiainya kayak apa. Nah, akhirnya benar dipenjara, beliau dipenjara di Surakarta, tetapi santri beliau yang jumlahnya ribuan, perwakilan menuju ke sana untuk mengadakan maulud, mengadakan perjanjian ya, mengadakan perjanjian di sana. Dan Yang Ageng ini punya suara yang luar biasa ya, punya suara yang merdu, sehingga pada saat membacakan asrokol ya, sholawat Nabi, pada kala itu putri Sang Baginda ternyuh ya, senang dengan suara itu. Siapa sesungguhnya yang punya suara seperti ini? Nah, akhirnya sang putri ini langsung ingin tahu siapa, dan akhirnya menginginkan untuk dipersunting oleh beliau. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan, keputusan dari Sang Baginda di Surakarta kalau putrinya dijodohkan dengan Yang Ageng. Akhirnya pulang ke Tegalsari bersama dengan
dayang-dayangnya dan beberapa punggawa yang pada akhirnya Tegalsari ini menjadi tanah perdikan. Beliau menjadi kanjeng ya, karena menantunya sang Baginda kala itu akhirnya mempunyai tempat tersendiri keberadaan Pondok Tegalsari ini. Nah, sahabat, kayak apa beliau ini ya sampai menurunkan seorang bupati turun temurun di Ponorogo ini yang Cokronegoro ya, kemudian sampai turun ke berapa, masa keemasannya dikala pada siapa, kemudian curut kayak apa penyebabnya, dan sampai sekarang meski keberadaan pengajian ala dulu itu sudah tidak begitu seperti dulu tentunya, tetapi kita saksikan setiap harinya masih tetap ramai 24 jam yang di Tegalsari ini tetap dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan di malam-malam terakhir ya, malam-malam 10 malam terakhir di Ramadan ini tidak muat ya, sampai tidak muat tempatnya, sampai ke jalan-jalan sebelah selatan pondok atau Masjid Tegalsari ini. Yuk bersama-sama kita telusuri, kita lacak sejarah yang sangat fenomenal ini, sangat legendaris ini. Tetap semangat, tetap dukung Kibayu Shima dengan cara subscribe ya, like and comment tentunya, biar tetap kita semangat, biar tetap channel ini berkembang. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, pada tahun 1742 Kiai Ageng Muhammad Besari ini mendirikan sebuah pondok sesuai dengan yang diamanahkan oleh sang guru, yakni Yang Donopuro, yang mendirikan pondok di sebelah barat Gebang Tinatar. Nah sahabat Kibayu Shima, beliau adalah putra Kiai Anom Besari Kuncen Caruban Madiun. 3 putra beliau, yang salah satunya yakni Yang Ageng Muhammad Besari. Kalau diruntut silsilah beliau dari ayah ketemu sampai pada Prabu Brawijaya yang kelima, beliau Yang Anom Besari, ayah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Kalau silsilah dari ibu sampai pada Sunan Ampel, yakni Sunan Derajat, Pangeran Trenggono, Pekik Jenggolo, Pangeran Pangampon, Satmata Al-Alam, Nyai Anom Besari, berputrakan beliau Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah tanah yang ada di Tegalsari ini selama 222 tahun sahabat menjadi tanah perdikan, karena Kiai Ageng Muhammad Besari menantu dari sang penguasa di Surakarta pada kala itu. Kalau kita urutkan kiai-kiai yang mengasuh di Pondok Gebang Tinatar atau Pondok Tegalsari mulai tahun 1742 sampai pada tahun 1964 ini sudah sampai turun yang ke-11 ya, yakni Raden Al-Yunani yang memimpin pondok selama 4 tahun. Akhir surutnya Pondok Gebang Tinatar ini 1960 sampai 1964. Nah sahabat Kibayu Shima, putra dari Ki Ageng Muhammad Besari ini ada 9, yang salah satunya menjadi raja di Selangor, Malaysia. Beliau wafat tepatnya pada tanggal 12 Selo 1165 Hijriah, yang makamnya bertempat di sebelah barat
Masjid Tegal Sari ini. Tepatnya 1747 Masehi beliau dimakamkan, dan sampai sekarang makam beliau masih tetap banyak yang berziarah di sana. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih, tetap semangat.